Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan topik-topik yang masih berkenaan dengan iklim investasi, bisnis, maupun edukasi. Dalam kesempatan yang teramat baik ini, kita akan membahas tentang dokumen dasar dalam laporan keuangan. Sebagaimana kita tahu bahwa laporan keuangan ini di dalamnya mengandung beberapa dokumen yang sifatnya mendasar sekali, di mana di sana di dalam laporan keuangan itu terdapat beberapa bagian yang memang bagian-bagian tersebut selalu ada di dalam suatu siklus akuntansi. Bagian-bagian apa saja yang ada di dalam siklus akuntansi ini? Yang pertama, bagian tersebut disebut dengan transaksi. Transaksi ini merupakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan juga pengeluaran, baik itu berupa uang ataupun dalam bentuk barang. Ini adalah transaksi. Kemudian bagian yang kedua yang ada di dalam siklus akuntansi yaitu dokumen dasar. Kalau kita berbicara tentang dokumen dasar ini, maka ini terdiri dari berbagai formulir yang menjadi bukti bahwa telah terjadi transaksi tertentu. Berbagai jenis formulir yang biasanya menjadi dokumen dasar, yaitu ada yang disebut dengan faktur, ada yang disebut dengan nota penjualan, ada yang dinamakan kwitansi, dan sebagainya. Kesemuanya ini adalah dokumen dasar. Kemudian bagian yang ada lagi yaitu adalah jurnal umum. Jurnal umum ini merupakan buku harian yang digunakan untuk mencatat berbagai jenis transaksi keuangan pada posisi debit maupun posisi kredit. Ini adalah jurnal umum. Kemudian yang keempat yaitu ada yang disebut dengan akun, account. Account ataupun akun ini merupakan media yang digunakan untuk mencatat berbagai informasi sumber daya perusahaan dan informasi-informasi lainnya berdasarkan kepada jenisnya. Misalnya saja ada yang disebut dengan akun kas, ada yang dinamakan akun modal saham, ada yang disebut dengan akun piutang, dan sebagainya. Ini adalah akun. Kemudian yang kelima yaitu posting. Apa itu posting? Posting itu adalah suatu aktivitas ataupun kegiatan yang memindahkan catatan di buku jurnal
ke dalam buku besar. Ini adalah posting. Nah, setelah kita melakukan posting, ada yang disebut dengan buku besar itu sendiri. Di dalam buku besar ini ada suatu pengelompokan akun sejenis dari transaksi yang terjadi dan dicatat pada jurnal umum. Selanjutnya ada yang disebut dengan neraca saldo. Neraca saldo ini memiliki fungsi guna mengetahui apakah saldo akun debit dan kredit itu telah seimbang dari akun-akun buku besar. Lantas yang ke-8 yaitu bagian yang disebut dengan kertas kerja. Kertas kerja ini memiliki fungsi untuk meminimalisasi, mengurangi tingkat kesalahan dari penyusunan laporan keuangan. Dan yang ke-9 barulah apa yang disebut dengan laporan keuangan. Ini merupakan hasil akhir dari proses pencatatan transaksi keuangan. Nah, kalau kita dari tadi berbicara tentang dokumen dasar di dalam laporan keuangan, maka tentunya dokumen dasar di dalam laporan keuangan ini memiliki fungsi yang teramat penting. Fungsi-fungsi yang teramat penting itu yang pertama yaitu dari aspek historis. Dokumen dasar itu mencatat setiap transaksi berdasarkan pada tanggal terjadinya dokumen dan transaksi itu ada. Dokumen dasar ini memiliki peran yang amat penting di dalam fungsi sistematis dan juga kronologis. Kemudian yang kedua, yaitu tanda bukti. Setiap transaksi yang dilakukan itu akan dicatat di dalam suatu formulir sebagai tanda bukti tentunya. Dan fungsi yang ketiga yaitu fungsi pencatatan. Setiap dokumen dasar itu akan dikumpulkan dan masuk di dalam pencatatan transaksi. Nah, selanjutnya mungkin ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana urutan laporan keuangan yang benar itu. Tentu saja ini harus menyesuaikan dengan kaidah-kaidah yang telah ada. Urutan yang pertama, kalau kita ingin membuat suatu laporan keuangan yang benar, yaitu membuat neraca saldo. Ini yang pertama. Bagian ini berisi tentang daftar rekening buku besar yang saldonya berada di kolom debit maupun kredit. Neraca saldo ini disusun setelah jurnal selesai dibukukan dalam rekeningnya masing-masing dalam buku besar. Informasi dalam bagian ini itu digunakan untuk mengecek
keseimbangan antara kredit dan juga debit pada seluruh rekening di dalam buku besar. Ini adalah urutan yang pertama, membuat neraca saldo. Kemudian setelah membuat neraca saldo, berikutnya yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini memiliki isi tentang berbagai transaksi yang mungkin saja terlewat untuk dicatat dan belum selesai ataupun belum sesuai dengan kondisi pada akhir periode. Ini adalah kita berada pada tataran menyusun jurnal penyesuaian. Setelah menyusun jurnal penyesuaian, berikutnya yaitu membuat neraca lajur. Pembuatan neraca lajur ini dimulai dari neraca saldo sampai dengan penyesuaian data yang mengacu dari jurnal penyesuaian. Pada saat saldo telah disesuaikan, maka akan muncul pada kolom neraca saldo yang disesuaikan. Saldo itulah yang nantinya akan dilaporkan pada laporan laba rugi dan juga pada neraca. Setelah kita membuat neraca lajur, langkah berikutnya yaitu membuat laporan laba rugi atau perubahan modal. Di dalam neraca lajur, jumlah yang dilaporkan dalam laba rugi maupun neraca itu telah dipisahkan. Proses berikutnya yaitu melakukan penyesuaian. Pada saat seluruh rekening di dalam buku besar telah disesuaikan, maka kemudian selanjutnya kita menutup rekening nominal pada laporan laba rugi. Setelah itu kita dapat memindahkan saldo laba rugi ke dalam rekening laba yang tidak dibagi. Dan yang keenam, kita menyusun neraca saldo penutupan. Agar kita bisa mengecek keseimbangan antara debit dan juga kredit dari rekening yang masih terbuka, maka kita perlu untuk membuat neraca saldo setelah melakukan penutupan rekening. Itu adalah urutan laporan keuangan yang benar. Kemudian, kalau kita berbicara tentang laporan keuangan ini lebih jauh lagi, maka tentunya laporan keuangan ini memiliki karakteristik kualitatif. Karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu diantaranya yang pertama, itu haruslah mudah dipahami. Dalam artian bahwa bentuk dan juga istilah yang ada di dalamnya itu harus disesuaikan dengan batas pengguna. Mudah dipahami.
Karakteristik yang kedua yaitu bahwa laporan keuangan itu harus dapat diperbandingkan. Informasi akan lebih berguna itu kalau bisa dibandingkan dengan periode sebelumnya, yang mana ini sangat bermanfaat manakala akan dilakukan suatu analisis. Karakteristik yang ketiga yaitu relevan, yang mengandung makna bahwa informasi yang disajikan itu akan dapat mempengaruhi keputusan dari para pemangku kepentingan. Dan yang keempat, karakteristik kualitatif dari laporan keuangan itu adalah yang menyangkut tentang keandalan. Ini mengandung arti bahwa isi di dalam laporan itu tidak menyesatkan dan bebas dari kesalahan material. Itu adalah beberapa karakteristik kualitatif dari laporan keuangan. Selanjutnya, di dalam praktiknya kita harus memperhatikan prinsip-prinsip manakala kita menyusun format laporan keuangan. Apa saja prinsip-prinsip yang harus kita perhatikan itu? Prinsip yang pertama adalah konsistensi. Format laporan keuangan itu harus konsisten dari periode ke periode berikutnya. Ini tentunya agar para pengguna laporan keuangan akan dapat membandingkan kinerja keuangan perusahaan dari satu waktu ke waktu berikutnya. Konsistensi. Prinsip yang kedua adalah kepatuhan terhadap standar akuntansi. Format laporan keuangan itu haruslah mematuhi standar akuntansi yang berlaku di wilayah tempat perusahaan beroperasi. Lantas, prinsip yang ketiga yaitu prinsip yang mengandung aspek keterbacaan. Format laporan keuangan itu harus mudah untuk dibaca sekaligus juga dipahami oleh para pengguna dari laporan keuangan. Pengguna ini bisa dari kalangan investor, bisa dari kalangan karyawan, atau pihak-pihak lain yang memang memiliki kepentingan dengan aspek-aspek tersebut. Prinsip berikutnya yaitu yang menyangkut tentang penggunaan angka dan presentasi yang jelas. Angka di dalam laporan keuangan itu harus disajikan dengan jelas dan juga akurat. Prinsip selanjutnya yaitu yang berkenaan dengan komprehensif. Format laporan keuangan itu haruslah mencakup segala informasi yang relevan dan diperlukan untuk memahami kondisi keuangan perusahaan. Dan prinsip yang keenam yaitu pemisahan yang jelas. Setiap komponen laporan keuangan harus dipisahkan dengan jelas dan disajikan secara terpisah. Ini adalah sejumlah prinsip-prinsip yang memang harus diperhatikan manakala kita akan menyusun format laporan
keuangan. Demikian pembahasan yang teramat singkat kita kali ini yang menyangkut tentang dokumen dasar dalam laporan keuangan. Mudah-mudahan ini membawa manfaat yang besar bagi kita semua, dan kita akan melanjutkannya dengan membahas tema-tema yang masih erat kaitannya dengan dunia ekonomi, bisnis, maupun edukasi. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini, silakan klik di layar Anda untuk like, komen, kemudian subscribe, dan tentu saja jangan lupa share.